Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all, good morning. Okay, today we will have material about the narrative text. Okay, definition from narrative text is a type of text that tells a story about a series of events chronologically and connected to each other. The nature of narrative text is imaginative, which has the aim of entertaining the reader. Jadi, naratif teks ini adalah suatu jenis teks yang bercerita tentang rangkaian peristiwa secara kronologis serta saling terhubung. Di mana biasanya naratif teks ini bersifat imajinasi yang bertujuan untuk menghibur para pembaca. Jadi, naratif teks ini banyak bentuknya, seperti fable, terus dongeng, terus legenda, dan lain sebagainya. Jadi di dalam naratif teks ini have four structure. The first is introduction, 2 orientation, 3 reorientation, and the last is coda. Introduction ini adalah bagian yang menceritakan siapa tokohnya, di mana kejadiannya, kapan peristiwa itu terjadi, dan lain sebagainya. Dan orientation part di mana puncak permasalahan dari cerita itu seperti apa dimulainya. And the three is reorientation. Reorientation is akhir dari permasalahan itu seperti apa. Setelah terjadinya suatu masalah, itu pasti akan selesai kan? Dan itu akan kita sebut sebagai reorientation. And the last structure of narrative text is coda. Coda is part di mana kita bisa mengambil pesan moral dari teks yang kita baca itu, apa pesan moral yang dapat kita ambil. Di sini Miss have a text from narrative text, tapi jenis dari naratif teks ini adalah fable. Sebelumnya, fable ini adalah suatu cerita fiksi, tetapi tokohnya itu digambarkan sebagai hewan, seperti ada yang seperti monyet, bisa digambarkan seperti semut, bisa digambarkan seperti gajah, dan lain sebagainya. Tapi pada teks ini adalah cerita dari semut dan merpati. Jadi di sini kita bisa menentukan structure dari naratif teks itu yang mana saja, oke? Oke. Jadi pelajaran kita di sini adalah untuk menentukan structure of narrative text. Oke. Pada bagian introduction is suatu hari yang panas, seekor semut sedang mencari air. Setelah beberapa saat berkeliling, dia sampai ke sebuah mata air. Jadi pada bagian ini disebut sebagai introduction karena tokohnya itu disebutkan yaitu semut. Dan suatu hari, dimulai dari suatu hari itu sudah dimulai dengan namanya introduction. Oke. Yang kedua yaitu bagian masih paragraf pertama, yaitu untuk mencapai mata air itu, dia harus memanjat rumput terlebih dahulu. Saat dia memanjat ke atas, dia terpeleset dan secara tidak sengaja jatuh ke dalam air. Nah, di sini sudah disebutkan sebagai bagian orientation, di mana puncak masalah itu dimulai, yaitu karena dia kehausan, dia mencari mata air. Karena mata airnya itu deras airnya, terus dia terpeleset dan masuk ke dalam air tersebut. Nah, itu disebut pada bagian orientation. Bagian orientation itu biasanya akan bercerita sangat panjang sekali ya anak-anaknya. Ya, bagiannya itu sangat panjang sekali. Tapi pada teks ini bagian orientationnya yaitu dimulai dari kata
kalimat untuk sampai ke sini disebut dengan orientation. Karena untuk menggambarkan suatu permasalahan itu tidak cukup untuk satu kalimat atau dua kalimat. Pasti akan lebih dari satu ataupun dari beberapa paragraf. Oke. Dan untuk reorientation-nya yaitu terdapat pada kalimat karena merasa sakit, si pemburu akhirnya menjatuhkan jaringnya dan kemudian burung merpati terbang keluar dari jaring tersebut dengan cepat. Nah, si pemburu ini karena sudah merasa kesakitan, akhirnya dia menjatuhkan jaringnya dan melepaskan si burung tersebut, dan burung tersebut selamat berkat bantuan dari semut tersebut. Dan ini dimaksudkan ke dalam bagian reorientation, akhir dari suatu permasalahan atau akhir dari sebuah cerita. Oke, and the last coda. Coda yaitu yang berisi tentang amanat dari cerita, pesan moral, yaitu adalah satu perbuatan baik layak mendapatkan kebaikan yang lain. Karena pertama kali semut itu ditolong oleh burung merpati karena semut itu tergelincir dan masuk ke air kan. Oke, itu pertama kali kebaikan yang diberikan oleh si burung merpati. Dan ketika si burung merpati diincar oleh si pemburu, si semut membantu si burung merpati. Jadi kebaikan dibalas dengan kebaikan, maka jadi pesan moralnya itu adalah suatu perbuatan baik layak mendapatkan kebaikan yang lain. Oke. Jadi materi untuk hari ini cukup naratif teks tentang fable. Jadi Miss harap kedepannya pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang naratif teks lain seperti legenda ataupun dongeng. Jadi Miss harap minggu depan mencari tentang dongeng. Jadi kita sekalian ditentukan bagian-bagian mana yang structure dari naratif teksnya ya. Okay. I think this all from me, and thank you for watching my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.